Ini bukti ketidaksungguhan mereka. Hanya sekedar memanfaatkan kekayaan alam Papua. Karena kalau kita lihat ya, dari tahun ke tahun kan terjadi peningkatan untuk sumbangan dari Papua. Makanya kembali saya katakan bukti nyata yang harus dilakukan untuk Papua. Untuk membuktikan kesungguhannya terhadap Papua, silakan bangun sekolah unggulan di Papua. Jadi jangan hanya dijadikan program untuk kepentingan politik. Sudah cukup masyarakat Papua dijadikan sebagai bahan politik untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, tapi kalau kita melihat berkaca dari historikal percepatan pembangunan Papua ini, kalau kita lihat di era SBY itu ada namanya UP4B dan Jokowi BP30KP. Itu ada terus. Ini bukti kegagalan pemerintah atau gimana ini abang-abang? Ini bukti ketidaksungguhan mereka. Hanya sekedar memanfaatkan kekayaan alam Papua. Karena kalau kita lihat ya, dari tahun ke tahun kan terjadi peningkatan untuk sumbangan dari Papua. Misalnya untuk tahun ini itu hampir 100 T ya, kalau nggak salah, untuk masuk ke APBN. Ya. Ya hanya sekedar ini, supaya mereka tidak berpisah, kelihatan. Makanya kembali saya katakan bukti nyata yang harus dilakukan untuk Papua. Apa sih yang harus dilakukan? Misalnya saya meminta dan menantang Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk membuktikan kesungguhannya terhadap Papua. Silakan bangun sekolah unggulan di Papua. Beberapa sekolah unggulan untuk meningkatkan kesenjangan sumber daya manusia di sana. Terus kemudian apa kira-kira terkait dengan untuk peningkatan ekonomi di sana? Infrastruktur saya kira tidak cukup. Yang dibangun oleh Pak Jokowi selama ini masih kurang. Sehingga apa? Sehingga masyarakat Papua itu sampai saat ini masih harus berjalan kaki membawa hasil bumi mereka untuk dibawa ke pasar-pasar dengan harga yang murah. Sementara mereka harus rela menjual hasil pertanian mereka dan mereka hanya beberapa kali makan dalam sehari kan gitu. Tidak terpenuhi kebutuhannya. Ini yang harus menjadi perhatian. Makanya saya kembali katakan, diawali harus ada hati dari para pemimpin kita. Sehingga ketika ada hatinya, serius dia melakukan kerja-kerja untuk kepentingan masyarakat Papua. Jadi jangan hanya dijadikan program untuk kepentingan politik. Sudah cukup masyarakat Papua dijadikan sebagai bahan politik untuk kepentingan-kepentingan elit. Sudah hentikan, saya berharap Pak Prabowo saatnya yang melakukan itu. Supaya apa? Supaya masyarakat Papua dengan senang hati dan bahkan meminta Pak Prabowo di 2029 yang akan datang untuk kembali memimpin Indonesia kalau dianggap berhasil menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat Papua. Kalau Mas Ijal ini kan nama komitenya aja Komite Percepatan Pembangunan ya. Nah, yang kalau menurut Mas Ijal sendiri yang harus cepat dibangun tuh bukan mesti selalu infrastruktur kan ya Mas ya? Setuju Mas. Menurut Mas Ijal apa nih yang harus cepat segera dilakukan sama komite ini nih Mas? Gini ya Mas, ibaratnya kita punya bensin tapi mesinnya bocor gitu loh Mas. Kita tuh harus tahu dulu permasalahan-permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi di Papua gitu. Dan dari sudut pandang Papua, bukan dari sudut pandang pusat gitu loh. Ya. Makanya Mas Gibran dan timnya harus lebih banyak mendengar, harus lebih banyak melihat gitu loh. Maksudnya nggak harus langsung ke Papua gitu loh. Di Jakarta, di Malang, di Surabaya banyak sekali banyak sekali asrama-asrama Papua gitu loh. Ajak diskusilah mereka. Sebenarnya permasalahan di sana tuh apa? Karena yang paling tahu masalah mereka adalah mereka sendiri gitu loh. Kita kadang melihatnya dari sudut pandang pusat aja. Kita melihatnya dari sudut ini masalahnya ini, ini masalahnya itu. Tapi biarin maksudnya bahwa masyarakat di sana yang menyampaikan sendiri bahwa ini tuh problem yang harus diselesaikan, kemudian diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan kembali lagi yang dialogis gitu loh. Jangan sampai pendekatan-pendekatan militeristik gitu. Karena udah terlalu banyak korban Mas. Baik dari sisi masyarakat sipilnya maupun dari sisi militernya gitu loh Mas. Maksudnya ayolah kita punya contoh yang sangat-sangat bisa kita tiru, balik lagi kembali ke Gus Dur tadi ya. Maksudnya karena ya udah, maksudnya nggak bakal ada yang menang gitu, kalah jadi abu. Betul, menang jadi arang. Kalah jadi abu, menang jadi arang.
Karena gitu, jadi akhirnya yang perlu dilakukan yaitu Mas Gibran perlu lebih banyak mendengar, Mas Gibran perlu lebih banyak mendengar. Jadi Mas Gibran ini sebenarnya kan karena dia anak muda ya. Jadi beberapa programnya ini sebenarnya boom gitu loh, disukai sama anak muda sebetulnya begitu. Tapi kadang sebatas seremonial aja. Kayak misalnya lapor Mas Wapres. Ya. Lapor Mas Wapres tuh menurutku itu apa ya? Itu ide yang cukup brilian gitu loh. Tapi ya ternyata eksekusinya, maksudnya apakah ada pemberitaan soal itu, apakah ada kelanjutan soal itu, kelanjutannya. iya. Dan saya cukup mengenal orang-orang dekatnya Mas Gibran ya, maksudnya orang-orang di belakangnya, orang-orang medianya, orang-orang komunikasi, yang mereka tuh sebenarnya orang-orang hebat gitu loh, yang mereka itu bisa mengemas produk jadi jualan yang bisa sangat dinikmati masyarakat. Tinggal Mas Gibran menciptakan produknya aja yang bagus gitu loh, menciptakan kebijakan aja yang bagus, menciptakan kemampuan aja yang bagus, terutama khususnya permasalahan soal Papua ini gitu loh. Itu yang harus dilakukan sama Mas Gibran. Tadi Mas bilang bahwa Mas Gibran ini harus banyak mendengar, dialogis seperti itu. Tapi Mas Pras Mensesnek bilang dia tidak harus berkantor di IKN kok. Betul. Baiknya Mas Gibran ini harus berkantor di IKN atau bagaimana, Bang Di Fernando? Papua atau di ini gitu. Iya, di Papua, Papua. bukan di Iya, IKN. iya, maksudnya di Papua. Sorry, ini jadi ngarah. Tadi karena kita bicara soal yang lain di belakangnya. Oke. Ini baiknya berkantor di Papua apa gimana? Sejak awal seperti saya katakan dan beberapa kali saya bilang, ya harusnya di daerah di mana ada persoalan itu supaya dipahami secara benar terkait dengan apa yang dirasakan, apa sih yang menjadi persoalan di daerah tersebut. Sehingga ketika mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan katanya, Atau laporan anak buahnya. lapor-laporan timnya, stafnya. Iya. Tetapi memang itu betul-betul dilakukan oleh beliau. Makanya kembali lagi ya, harus mencontohlah pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Kalau saya lihat misalnya seperti Pak Harto yang waktu masa-masa awal-awal reformasi dihujat. Tetapi belakangan saya melihat ada beberapa video yang beredar bagaimana beliau melakukan belusukan. Turun ke bawah tanpa ajudan, tanpa pengawalan, tanpa diketahui oleh Pangdam, gubernur, tapi beliau langsung mendengarkan persoalan-persoalan ke daerah. Ini harus dilakukan oleh pemimpin kita. Kalau mereka terpisah itu tidak apa-apa. Ya tidak masalah kan. Teknologi sekarang ini kalau mau rapat tinggal pakai Zoom aja. Harus dimanfaatkan, diberdayakan. Nanti ada lagi politik renggangnya hubungan ini. Itu tidak masalah, itu kan masalah opini. Sekarang kan yang penting kenyataannya kan gitu. Antara aku dan kau baik-baik saja kan gitu.